Film ini menceritakan tentang seorang siswi di Yayasan SMU Permata Putri yang bernama Dinda. Dinda merupakan seorang siswi cerdas, rajin, dan juga kutu buku. Karena kecerdasannya, ia mendapatkan beasiswa penuh untuk bersekolah di SMU ini. Tetapi kehidupan Dinda di sekolah tidak pernah tenang. Ia kerap dibully oleh teman-temannya, terutama oleh Adela and the Gang. Adela, Destin, dan Nancy kerap membuli Dinda hanya karena Dinda tidak pernah memberikannya contekan. Ketiga siswi ini sangat nakal, brutal, dan sok berkuasa di sekolah. Dinda mencoba untuk mengadu kepada gurunya, Bu Melisa, dan juga kepada kepala sekolahnya, Ibu Jamet. Maksudnya Ibu Janet, tentang kelakuan-kelakuan tidak terpujinya Adela. Tapi apalah daya, para guru tidak bisa melakukan apa-apa karena Adela adalah putrinya Pak Widodo, seorang penyumbang dana terbesar di Yayasan SMU Permata Putri. Karena Dinda cepu dan mulutnya comel kayak cak-cak bodas, maka sepulangnya sekolah Adela langsung membawa Dinda ke gudang. Adela akan memberikan Dinda hukuman, yaitu mengurungnya sendirian di dalam gudang yang gelap. Scene langsung beralih kepada seorang ibu-ibu yang sedang bersedih. Ia sedih karena anak gadisnya meninggal. Padahal anaknya begitu sangat pintar. Dari seragamnya kita bisa tahu kalau almarhum anak dari ibu itu merupakan siswi di SMU Permata Putri juga. Malam harinya, Adela teleponan sama Desti. Desti tidak menyangka jika tadi Adela akan benar-benar mengurung Dinda di gudang itu. Tapi ia juga merasa resah, takut terjadi apa-apa kepada si Dinda. Adela menjawab, gak usah khawatir, si Dinda gak bakalan mati. Orang cuman dikurung semalaman doang. Adela sangat terkejut karena melihat penampakan. Kemudian ia dikejutkan kembali dengan kedatangan kakaknya, Radit, dengan muka pucat seperti tidak makan selama 5 tahun. Keesokan harinya, mereka bertiga segera mengecek Dinda. Tapi ternyata pintu gudang sudah terbuka, padahal jelas-jelas kemarin sudah mereka kunci. Mereka melihat Dinda sedang sarapan di kantin. Dinda segera dijambak. Adel bertanya, siapa yang membantunya keluar dari gudang? Dinda tidak mau menjawab. Tapi mereka mulai menyadari jika Pak Jimun, satpam di sekolah ini yang telah membukakan pintu gudangnya. Bel sekolah sudah berkering, pertanda waktu kegiatan belajar mengajar akan dimulai. Bu Melisa terlambat masuk kelas. Adela bilang, kenapa kalau guru telat gak dihukum? Sedangkan kalau murid telat pasti diomelin habis-habisan. Bu Melisa menjawab, silakan saja mereka semua koreksi dirinya. Ia telat karena ada suatu hal, tapi Adela tidak mau mengoreksi Bu Melisa. Melainkan ingin jam pelajaran Bu Melisa ditiadakan dan mengajak semuanya pergi ke kantin dan bermain bola basket di lapangan. Kesabaran Bu Melisa sudah habis, ia merasa tidak dihargai. Ia juga tidak mau batinnya terluka gara-gara mengajar di kelas 3A. Ia pun memilih mengundurkan diri dari SMU Permata Putri. Keesokan harinya, Bu Janet memperkenalkan guru pengganti Bu Melisa kepada semua siswi di kelas 3A. Ia bernama Ibu Grace. Ibu Grace ini orangnya disiplin dan sangat tegas. Selain itu, Ibu Grace memiliki cara mengajar yang berbeda. Ia melihat ada satu bangku di depan kelas yang dikosongkan.